Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, agar kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian bisa bermanfaat di kemudian hari, ketua kelasnya bisa dipimpin doa dahulu. Ya, sebelum masuk ke materi, saya absen dulu hari ini. Abdullah Al Faisal Paskib ya. Alvino Arini Arnes Aurela Bintang Dela Fani Febrian Gian Heri Emrido Kurnia, oh ya, Maulina Michelle Muhammad Hafiz Muhammad Fatih Naila Najwa. Materi coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira setelah kemarin kita sempat sedikit membahas tentang beberapa contoh-contoh kecerdasan artifisial yang sudah ada, kemudian melihat video-video tayangannya. Kira-kira sebelum masuk ke materi pada hari ini, pentingnya coding dan kecerdasan artifisial itu apa? Kenapa sih kita harus belajar coding dan kecerdasan artifisial? Ya, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, kalau kita nanti tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya nanti kita yang akan ketinggalan teknologi. Kira-kira di DKV sendiri perlu nggak kita mengikuti perkembangan teknologi? Perlu itu ya. Jadi pentingnya kita nanti belajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini ada 4 alasan utama kenapa kita harus belajar coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama itu meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi kita yang harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Kemudian yang kedua, menuntun kita berpikir komputasional. Yang ketiga adalah kita harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Yang terakhir adalah karir di masa depan. Ya, nggak menutup kemungkinan nanti sesuatu yang manual akan digantikan dengan teknologi yang terbarukan. Begitu juga nanti di sesuatu yang berhubungan dengan DKV. Tuh. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah berpikir komputasional. Kira-kira ada yang tahu berpikir komputasional itu bagaimana? Berpikir yang logis, terus logis saja. Ya, berpikir logis dan sistematis. Sebelum masuk ke materinya, coba diperhatikan di sini ada videonya. Coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang mempelajari dan melihat apa komputasional di sini? Jadi mungkin ada beberapa jawaban ya. Iya, betul sekali. Coba buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman.
Ya, dari video yang dipaparkan tadi, kira-kira kesimpulan berpikir komputasional itu apa? Memecahkan sesuatu masalah secara sistematis dan efisien, itu ya. Kemudian berpikir komputasional itu mencakup yang pertama adalah logika, yang kedua abstraksi, yang ketiga dekomposisi, yang keempat representasi data, reasoning, dan algorithmic thinking. Kita bahas satu-satu. Sebelum masuk ke sana ada yang ditanyakan dulu. Berpikir komputasional sudah jelas? Ya, ya. Yang pertama adalah logika. Logika ini pondasi utama dalam pemecahan sebuah masalah. Kemudian menyusun argumen yang benar, kemudian dapat menarik kesimpulan sesuai sistematikanya, kemudian logika itu juga dapat menyelesaikan masalah secara logis. Kemudian sesering kita nanti menggunakan logika dalam pemecahan masalah, jadi semakin sering kita memecahkan masalah dengan logika, nanti akan kemampuan berpikir logika kita akan secara bertahap akan bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah penyederhanaan kompleksitas dari sebuah masalah. Ada yang tahu sistem kerja mobil itu bergerak? Sambil contoh ini ya, sambil contoh untuk abstraksi penyederhanaan sesuatu yang kompleks. Ada yang tahu cara kerja mobil atau motor yang tiap hari ke sini bawa motor? Kira-kira kalau belajar motor yang kita harus pahami apa aja? Ya, misalkan gimana cara ngegasnya, digas, kemudian direm, digas dulu atau direm dulu, ya nanti cara bekerjanya. Kemudian bagaimana mesin itu ketika berhenti, digas, berjalan, direm. Jadi kita hanya yang kita hanya perlu tahu adalah bagaimana kita bisa mengendarai mobil atau motor tersebut sehingga bisa berjalan, mulai bagaimana kita misalkan injak gasnya, atau kalau motor digas, kemudian bagaimana ketika mengerem, bagaimana ketika berbelok, bagaimana ketika misalkan mau berbelok itu ada sen kiri, ya kalau sen kiri harusnya beloknya ke kiri, nggak ke kanan, ya yang kita cukup tahu itu saja, nggak perlu tahu kenapa ketika digas mesin itu bisa berputar, atau kenapa mesin itu ketika dikasih butuh bahan bakar bensin supaya bisa berjalan. Yang kita hanya tahu gimana cara ngegasnya, ngeremnya, belok dan seterusnya, tanpa harus kita tahu bagaimana proses mesin itu bekerja. Itu ya salah satu contohnya dari penyederhanaan sesuatu yang kompleks. Yang kedua, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar. Misalkan gini, contohnya adalah kalian dikasih tugas atau punya tugas di rumah untuk membersihkan rumah. Nah, kemudian kalian pecah-pecah dulu atau kalian ambil bagian-bagiannya. Jadi nggak langsung semuanya dibersihkan. Bisa dibikin bagian-bagian. Misalkan sekarang bersihkan kamar mandi dulu. Ya, jadi kemudian selanjutnya adalah membersihkan kamar. Selanjutnya membersihkan tempat ruang tamu. Kemudian membersihkan halaman dan yang lain-lain. Jadi dipecah-pecah menjadi sub-sub yang lebih kecil. Nah, kemudian selanjutnya adalah representasi data. Representasi data ini adalah penyimpanan dan pengolahan data sebuah informasi yang itu bisa dikelola oleh sistemnya sendiri. Jadi gini, untuk menampilkan sebuah data, misalkan kalian mau bikin
jadwal piket kelas. Jadi untuk menampilkan sebuah jadwal piket kelas ya kita harus menginputkan dulu harinya, kemudian misalkan hari Senin jadwalnya orangnya siapa, kemudian Selasa siapa. Nah, baru dari inputan-inputan itu nanti sistem akan bisa mengolah informasi itu menjadi sebuah tampilan data yang bisa dilihat. Itu kemudian penalaran dan pengambilan keputusan. Ini juga penting di dalam berpikir komputasional adalah ketika kalian menemui sebuah masalah, bagaimana kalian harus mencari jalan keluarnya. Sambil contoh gini, di sini ada yang rumahnya ngantang. Ya, rumahnya ngantang ya. Misalkan gini, biasanya kalian sekolah dari Ngantang ke Pujon itu berapa menit? 20 menit. Kemudian tiba-tiba pada suatu hari jembatan antara, ya anggaplah kalian melewati jembatan. Ada yang satu lewat di jembatan di Ngantang itu, yang satu kalian harus memutar lewat tembusan yang Ngantang sampai Pujon. Untuk melewati jembatan yang normal biasanya kalian butuh waktu 20 menit. Tapi kalau memutar lewat atas, nyampe sekolah butuh waktu 1 jam. Kira-kira kalian lewat yang mana? Yang jembatan. Kenapa? Nah, waktunya lebih cepat. Cuman pada suatu hari ada hujan deras, kemudian jembatannya putus sebagian, hanya bisa dilewati 1 motor. Nah, untuk menyeberang itu semua, kalian harus mengantri 2 jam. Kira-kira sekarang kalian lewat yang mana? Lewat yang atas dengan durasi tempuh 1 jam daripada nunggu yang 2 jam. Itu ya, kenapa kita harus mempunyai penalaran yang sistematis tadi untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, kemudian algorithmic thinking adalah menciptakan sebuah solusi. Yang sederhananya adalah gini, saya ambil contoh cara berpikir algoritma atau berurutan. Misalkan kita mau mencuci tangan. Kira-kira kalau kita mau mencuci tangan yang dilakukan dulu apa? Membasuh? Enggak dinyalakan dulu kerannya. Atau tiba-tiba kalian gini terus membasuh diri. Jadi yang pertama dinyalakan kerannya, terus dibasuh dengan tangan. Dibasuh dengan tangan. Ya, tangannya dibasuh dengan air, kemudian dikasih sabun, kemudian digosok, terus dibilas pakai air, kemudian ditutup keran, baru tangannya dikeringkan. Nah, kemudian bagaimana ketika sewaktu-waktu gini, kita pada hari ini bareng-bareng ke mall misalkan ya. Di situ ternyata di keran airnya sudah secara otomatis. Jadi tanpa perlu kita buka keran, itu sudah ada air yang bisa mengalir ketika tangan kita ditaruh misalkan 5 cm di bawah keran. Nah, kayak gitu nanti sistematika kita penerapan bagaimana kita cuci tangan sedikit akan berbeda. Tanpa misalkan kalau kayak gitu tanpa kita harus buka kerannya, air kan akan nyala sendiri. Kemudian tanpa ditutup air akan mati sendiri, itu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi sebuah algoritma dalam sebuah masalah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah paham ya? Kira-kira alur berpikir komputasional itu bagaimana? Sudah? Kalau sudah, sekarang saya punya sebuah kartu langkah kerja dalam proses pembuatan desain.
nanti silakan berkelompok, kelompoknya masing-masing saja satu bangku. Jadi satu kelompok, jadi berdua satu bangku. Nanti silakan di depan. Nah, yang satu bagaimana? Yang satu itu nanti bisa bergabung dengan yang dua, depannya nanti bisa bertiga ya. Itu saya nanti punya sebuah urutan yang sudah saya acak. Kira-kira silakan didiskusikan dengan kelompok kalian, urutan mana sih yang benar dalam proses pembuatan sebuah desain. Itu. Ini ada 20 langkah yang sudah saya acak. Tugas kalian adalah mengurutkan secara sistematis kira-kira pembuatan sebuah desain itu bagaimana sih sistematisnya mulai dari awal sampai nanti desain itu sudah jadi. Itu ya, LKPD-nya akan saya bagikan satu bangku satu, nanti silakan didiskusikan. Kemudian di sini nanti namanya bisa ditulis nama berdua. Jadi nanti ada satu kelompok yang bisa menjelaskan ke temannya bagaimana sistemnya ke depan. Ini ya, bertiga sama ini ya. Ini ya, bertiga sama di belakangnya. Ya, saya kasih waktu 15 menit cukup. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang, bisa didiskusikan dengan temennya. Oh ya, sorry. Kenapa? Ya, langsung diurutkan. Misalkan ini ya, yang nomor 1 langkah pertamanya adalah di nomor 10 ya, nomor 10 langsung dituliskan di sini langkahnya. Kenapa?
Ya. Jadi ditulis sesuai yang menurut kalian pertama dulu. Waktunya 5 menit lagi ya? Kalimatnya ditulis juga. Ya. Ya, langsung saja kalimat ini urut aja nomor 1 misalkan. Ya, nomor 1 itu nggak apa-apa disilang aja nanti di. Nah, nomor 1 itu ini ya, bukan nomor sesuai itu ya. Ya, pakunya selesai, kayaknya sudah selesai semua. Ya, dari ini nanti mungkin beberapa perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Atau gini, kira-kira kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Ya, kelompoknya Michelle. Ya, silakan maju ke depan kelompoknya Michelle. Kira-kira menurut kelompoknya Michelle itu langkah yang benar bagaimana? Ya, yang lain bisa didengarkan kira-kira menurut kelompoknya Michelle langkah yang benar itu bagaimana? Silakan diperkenalkan dulu namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Ridho. Ya, bisa itu. Akan mempresentasikan urutan proses desain GKP. Dari yang pertama,
Yang pertama, terima brief atau permintaan desain dari klien. Kemudian yang kedua, baca dan pahami isi brief, tujuan, target audiens, dan media. Yang ketiga, lakukan riset visual dan referensi, tema, warna, dan tren. Keempat, kumpulkan data atau bahan pendukung, logo, teks, dan foto. Yang kelima, tentukan pesan utama yang ingin disampaikan. Yang keenam, tentukan format dan ukuran media desain, A4, A3, feed IG, dan lain-lain. Yang ketujuh, pilih gaya visual yang sesuai, minimalis, retro, modern, dan sebagainya. Yang kedelapan, buat sketsa awal ide desain di kertas atau digital. Yang kesembilan, susun layout awal, penempatan teks, gambar, dan logo. Yang ke-10, pilih tipografi yang sesuai dengan karakter pesan. 11. Tentukan palet warna yang konsisten dan menarik. 12. Gunakan prinsip desain, kontras, keseimbangan, ritme, kesatuan. 13. Buat versi digital menggunakan perangkat lunak desain, Corel Draw, Canva, Photoshop, dan lain-lain. 14. Lakukan revisi berdasarkan prinsip estetika dan fungsional. 15. Minta masukan dari teman atau guru untuk perbaikan. 16. Lakukan penyempurnaan desain atau finishing. 17. Simpan file dalam format kerja, PSD atau CDR, dan presentasi JPG atau PDF. 18. Tampilkan karya dalam mock-up atau media nyata. 19. Presentasikan hasil desain di depan kelas atau klien. 20. Arsipkan hasil kerja dan catatan proses sebagai portofolio. Ya, itu presentasi menurut dari kelompok 1 ya, kira-kira sudah benar? Ya, beri tepuk tangan buat. Ya, ditutup kemudian bisa kembali ke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya. Jadi bagaimana kita harus bisa berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan yang tadi ada kartu proses pembuatan desain yang ada di DKV, bagaimana sih secara sistematisnya kita harus menyelesaikan step-stepnya yang harus kita lalui buat menyelesaikan sebuah desain. Sebelum diakhiri, kira-kira hal apa sih yang kita pelajari mulai dari awal tadi? Nanti kita refleksikan di dalam sebuah catatan kecil di kertas. Kira-kira yang kita dapati dari hari ini, kita mempelajari cara berpikir secara komputasional itu apa? Jadi ada 2 pertanyaan refleksi besar, nanti bisa kira-kira hasilnya apa. Yang pertama adalah topik ini penting kita pelajari karena apa? Ya. Kenapa kita harus belajar berpikir secara komputasional? Yang kedua adalah bagian terpenting dari topik ini adalah apa? Ya, bagian-bagian yang paling penting ketika kita berpikir komputasional itu apa? Nanti bisa kalian tuliskan di kertas. Itu ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan coba kira-kira hari ini dari yang kita pelajari bisa direfleksikan. Ya. Ditulis kertas yang tadi ya. Di belakangnya yang berpikir komputasional tadi, yang kartu urutan.
Ya, sudah? Ya, kira-kira setelah kita mempelajari pada hari ini tadi, kenapa sih kita harus mempelajari berpikir komputasional? Kemudian yang kedua adalah bagian yang terpentingnya, yang bagian terpenting dalam berpikir komputasional itu apa saja? Siapa? Ya, Risma. Ya, kira-kira bentar ya. Ya, kira-kira menurut Risma, kenapa kita harus mempelajari berpikir komputasional, kemudian bagian yang penting dalam berpikir komputasional itu apa? Topik penting kita pelajari karena kalau kita bisa berpikir komputasional, kita bisa nyelesain masalah dengan cara yang teratur dan nggak ribet. Misalnya pas nyurutkan kartu, nyusun file, atau nyari data. Cara ini bikin kerjaan lebih cepat, nggak bingung dan hasilnya rapi. Bagian terpenting dari topik ini adalah yang paling penting itu kita bisa memecah masalah jadi langkah-langkah kecil, nyari pola yang sama, fokus ke hal penting aja, terus bikin langkah kerja algoritma yang gampang diikutin biar masalahnya kelar dengan benar. Ya, yang kita pelajari pada hari ini, jadi kenapa sih kita harus belajar berpikir komputasional agar kita dapat menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis dan efisien. Yang kedua, bagian yang terpenting di dalam sebuah pemenyelesaian masalah ada beberapa step yang tadi. Ya, salah satunya kita bisa membagi sebuah masalah itu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk dikerjakan. Itu hari ini ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang berkolaborasi dengan AI ya. Ada yang menyebutnya AI, ada yang menyebutnya AI ya, tapi ada yang menyebutkan lagi di dalam materi kita tadi kan judulnya kecerdasan artifisial ya, intinya itu yang dipakai sama. Jadi bagaimana nanti kita berkolaborasi? Kolaborasi awal nanti adalah bagaimana kita membuat prompt atau perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam sebuah kecerdasan artifisial untuk membantu pekerjaan kita. Itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.